Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F. Dengan saya sendiri Mursalim Ismail. Dengan saya sendiri Muhammad Dikinul Fajri. Saya Diva Nandita Putri. Saya Dava Nandita Putri. Saya Dea Liana. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Di zaman sekarang, di mana teknologi sistem informasi semakin berkembang, termasuk sistem pembayaran via online. Banyak yang sudah menggunakan sistem pembayaran online untuk melakukan transaksi dari bermacam-macam tagihan maupun pembayaran. Dikarenakan proses yang lama pada saat pembayaran, maka dibuatlah sistem pembayaran via online. Pada proyek akhir dasar pemrograman semester gasal ini, kami membuat sistem program bernama Paytrick atau Payment Electric yang berfungsi untuk melakukan pembayaran tagihan listrik, di mana pelanggan hanya perlu menginput ID pelanggan yang sudah terdaftar di database, sehingga kita bisa mengefisienkan waktu dan juga memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi. Pada saat melakukan pembayaran tagihan listrik secara offline, pelanggan sering mengeluhkan antrian yang panjang, sehingga menyita waktu yang cukup lama. Dan zaman sekarang di mana mayoritas masyarakat lebih suka menggunakan e-money dibanding uang tunai. Berdasarkan permasalahan di atas, maka diharapkan dengan dibuatnya sistem pembayaran via online ini dapat memudahkan pelanggan tersebut agar lebih mudah dalam melakukan transaksi. Baik, saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama ada mempercepat dalam merangkum data penagihan listrik. Yang kedua, tidak harus mengantri saat pembayaran. Yang ketiga, fleksibel dan mengefisiensi waktu saat pembayaran kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, mempercepat proses transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Dalam program ini, difokuskan untuk transaksi pembayaran tagihan listrik dengan metode pembayaran m-banking, ada BCA, BRI, Mandiri, ada OVO, dan GoPay dengan perhitungan tagihan listrik dalam sebulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah program sistem untuk pembayaran tagihan listrik via online dengan proses dan ketentuan sebagai berikut. 1. Tahap pertama, pelanggan akan menginput nomor ID pelanggan masing-masing. 2. Kemudian program secara otomatis akan menampilkan informasi tagihan listrik dalam sebulan. 3. Harga belum termasuk PPJ atau pajak penerangan jalan sebesar 2,4% dan biaya admin sebesar Rp3.000. 4. Ada 3 metode pembayaran antara lain sebagai berikut. A. M-Banking, bank yang terdaftar sebagai berikut. Pertama ada BCA, BRI, Mandiri. Yang B, OVO. Yang C, ada GoPay. 5. Total pembayaran diambil dari rumus sebagai berikut. Tagihan sama dengan harga dikali pemakaian, total sama dengan PPJ ditambah tagihan ditambah biaya admin. Berikut sudah terlampir contoh pelanggan yang datanya sudah terdaftar. Di sini ada nama-nama pelanggan, nomor ID pelanggan, dan daya pelanggan. Perhitungan pemakaian listrik hanya estimasi dalam sebulan. Saya akan menjelaskan alur flowchart yang sudah kami buat. Pertama, kita ke start, masuk ke pelanggan 1. Jika sudah masuk, yes, masuk ke daftar nama pelanggan, input ID pelanggan, perhitungan total tagihan, masuk ke data pelanggan tagihan, input metode pembayaran. Jika sudah pelanggan kedua, jika kita yes, kita bisa memilih metode pembayaran, metode m-banking. Ada 3 metode m-bankingnya, kita ada BCA, BRI, dan Mandiri. Lalu masuk ke pembayaran jika sudah memilih bank tersebut. Jika tidak memakai bank, kita pun ada pembayaran via OVO dan via GoPay. Jika sudah memilih tersebut, bisa lanjut ke bayar. Nah, kita bisa lanjut ke statement 4. Nah, input ulang atau tidak. Jika pembayaran sudah selesai, kita bisa lanjut ke selesai. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan program menggunakan Python. Langkah pertama, kami menggunakan variabel ulang sama dengan stranger yes. Kemudian kami menggunakan looping dengan perintah while variabel ulang tidak sama dengan stranger no. Kemudian kami mencetak daftar nama pelanggan beserta ID pelanggan Paytrick. Variabel nama sama dengan
untuk mengisi nama pelanggan beserta ID pelanggan. Kemudian kami menggunakan looping dengan perintah for in dengan fungsi len untuk memunculkan variabel nama. Baik, saya akan meneruskan. Kemudian kita memakai variabel ADM untuk menetapkan harga administrasi sebesar 3.000. Selanjutnya kita menggunakan variabel IDPEL untuk menginput ID pelanggan menggunakan tipe data stranger. Setelah itu, kita menggunakan percabangan if, di mana kita akan menentukan isi data lengkap berdasarkan ID pelanggan yang telah diinput tadi. Di sini ada 5 data ID pelanggan yang sudah terdaftar. Lalu, di else-nya kita menggunakan perintah continue pada looping jika ID pelanggan yang diinput tidak sesuai dengan data yang sudah tersedia. Baik, di sini saya akan melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu menentukan tagihan. Di sini kami menggunakan variabel tagihan dengan rumus variabel harga dikali variabel pemakaian. Dan untuk pajak penerangan jalan, kami menggunakan variabel PPJ sama dengan rumus dengan variabel 2,4% dikali variabel tagihan. Dan untuk menentukan total, kami menggunakan variabel total dengan rumus variabel tagihan ditambah variabel PPJ ditambah variabel ADM. Dengan mencetak langkah pelanggan, di sini kita mencetak ID pelanggan, nomor telepon, daya, pemakaian bulan ini per KWH, tagihan, pajak penerangan jalan PPJ dengan 2,4%, lalu ada biaya admin dan total tagihan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Dea. Kita menggunakan variabel ulang 1 sama dengan stringer batal. Ada looping perintah while ulang 1 tidak sama dengan stringer bayar. Kita menggunakan variabel metode yang isinya 1 mbanking, 2 OVO, 3 GoPay, menggunakan looping dengan perintah for in dengan fungsi variabel metode, cetak metode dengan menggunakan variabel jenis bayar, input menggunakan string metode pembayaran. Di sini kita pun menggunakan percabangan jenis pembayaran, kita percabangkan sama dengan mbanking, kita cetak, dan kita menggunakan variabel bank sama dengan jenis-jenisnya, ada BCA, BRI, dan Mandiri. Kita menggunakan looping kembali dengan perintah for in dengan fungsi len variabel bank, kita cetak bank, jenis bank itu diinput dengan metode input string, pilih bank. Kita menggunakan percabangan kembali dengan beberapa bank yang di sini yang tadi sudah dijelaskan di atas. Setiap percabangan kita menggunakan variabel ulang 1 sama dengan input dan memilih bayar atau batal. Dan di percabangan yang terakhir else, kita menggunakan looping continue perintahnya dengan bank belum terdaftar jika penginputannya salah. Setelah jenis bayar mbanking tadi, percabangan selanjutnya ada OVO dan GoPay, di mana setelah kita memilih OVO atau GoPay akan ditampilkan total tagihan yang perlu dibayar, dan terus kita akan mengisi inputan ulang 1 antara bayar atau batal. Jika kita memilih bayar, maka transaksi akan selesai. Tapi jika kita memilih batal, akan mengulang metode pembayaran tadi. Selanjutnya pada percabangan else-nya, di situ akan tercetak metode pembayaran salah, dan kita menggunakan fungsi continue untuk mengulang kembali pengisian metode pembayaran. Setelah itu kita akan menggunakan print, kita akan mencetak print terima kasih. Setelah itu kita akan menggunakan variabel ulang yang pertama tadi untuk menginput apakah kita ingin melakukan transaksi selanjutnya dengan memilih yes, atau kita tidak ingin melakukan transaksi selanjutnya dengan memilih no. Berikut ini demonstrasi atau penjelasan langkah-langkah
menggunakan sistem program ini. Pertama, kita buka aplikasi Python-nya, atau kita bisa juga menggunakan editor lainnya ya, seperti Pycharm dan lain-lain. Kemudian di sini kita klik file, pilih open, dan kemudian kita cari file Python-nya, terus klik open. Nah, berikut ini tampilannya. Kemudian selanjutnya kita klik run yang ada di atas ini, dan hasilnya seperti ini. Di mana di sini yang ditampilkan adalah daftar pelanggan Patrick yang telah terdaftar di sistem, mulai dari nama beserta dengan ID pelanggannya. Untuk proses pembayaran tagihan pertama, di sini kita akan menginput nomor ID pelanggan sesuai dengan nomor ID yang kita miliki dan yang sudah terdaftar di sistem, karena jika kita menginput ID yang salah, maka secara otomatis sistem akan menyuruh untuk menginput ulang ID pelanggan. Contohnya seperti ini. Ini saya input ID pelanggan yang tidak terdaftar, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, jika akan input ulang lagi ID pelanggannya, di sini saya input ID pelanggan yang benar atau yang sudah terdaftar di sistem. Kita ambil contoh aja dari pelanggan dari Dea Liana dan tampilannya seperti ini. Di sini tampilan data pelanggannya lengkap, mulai dari nama, ID pelanggan, daya yang digunakan, jumlah pemakaian listrik dalam sebulan, tagihannya, PPJ-nya, biaya admin, dan total tagihan secara keseluruhan. Setelah menginput ID pelanggan tadi, selanjutnya di sini kita akan menginput metode pembayaran yang akan digunakan pada pembayaran tagihan ini. Di sini pilihan metodenya ada 3, yaitu M-Banking, OVO, dan GoPay. Di sini juga kita akan menginput metode yang salah atau tidak sesuai dengan pilihan yang ditampilkan. Maka penginputan metode pembayaran akan diulangi. Tapi, jika kita menginputnya sesuai metode yang ditampilkan, maka sistem akan lanjut ke langkah selanjutnya. Contoh di sini saya akan mencoba menginput metode yang salah dan hasilnya seperti ini. Jadi, kita akan menginput ulang lagi metode pembayaran sesuai dengan yang ditampilkan. Contohnya seperti ini. Saya menginput metode pembayaran OVO. Maka tampilannya akan seperti ini. Ditampilkan total tagihan beserta pilihan apakah ingin lanjut pembayaran dengan menginput bayar atau membatalkan pembayaran dengan menginput batal. Jika kita menginput batal, maka proses input metode pembayaran akan diulangi. Tetapi, jika kita bayar, maka transaksi selesai. Seperti ini contohnya. Nah, dan khusus untuk metode pembayaran menggunakan M-Banking, kita ada 3 pilihan bank, yaitu ada Bank BCA, Bank BRI, dan Mandiri. Kita ambil contoh, kita menggunakan Bank BCA. Di sini saya input BCA. Dan kemudian akan diberikan nomor virtual account untuk ditransfer. Setelah melakukan transfer, menggunakan virtual account sebagai rekening tujuan selanjutnya akan memilih lagi seperti
sebelumnya, yaitu bayar atau batal. Setelah semua transaksi selesai, maka pada tampilan akhirnya ada 3 pilihan lagi. Apakah kita ingin melakukan pembayaran berikutnya dengan menginput yes atau no? Maka kita akan kembali ke tampilan awal tadi. Contohnya kita menginput yes. Di sini saya menggunakan yes. Maka tampilannya akan seperti ini. Kalau kita menginput no, maka otomatis sistem akan stop secara otomatis. Berikut penjelasan singkat dari langkah-langkah sistem program. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan kode program yang kami pakai. Yang pertama, kami menggunakan perulangan while, yang dimana fungsinya adalah untuk melakukan perulangan secara terus-menerus selama kondisinya bernilai benar atau true. Yang kedua, kami menggunakan perulangan for, yang berfungsi untuk melakukan perulangan berdasarkan syarat atau ketentuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, list. List merupakan tipe data yang berisi beberapa nilai atau data. Contohnya adalah penggunaan list pada program pada bagian daftar pelanggan. Yang keempat, kami menggunakan fungsi range. Fungsi range digunakan untuk menghasilkan deret bilangan. Di sini kami mengkombinasikan fungsi range dan fungsi len dalam perulangan for. Yang kelima, kami juga menggunakan fungsi len. Fungsi len digunakan untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen pada suatu data berurut. Di sini kami mengkombinasikannya dengan fungsi len dan fungsi range. Yang keenam, ada integer. Perintah ini kami digunakan untuk penggunaan angka pada program. Yang ketujuh, ada percabangan if. Percabangan if di mana fungsinya jika suatu kondisi bernilai benar atau true maka akan dikerjakan, tetapi jika bernilai salah atau false akan dilewati. Yang kedelapan, kami juga menggunakan continue. Di sini kami gunakan untuk melakukan pengulangan mulai dari awal. Yang kesembilan, ada nested loop. Di sini kami menggunakan nested loop, yaitu perulangan di dalam perulangan. Dan yang terakhir, ada variabel. Di sini kami menggunakan beberapa variabel yang berisi informasi atau data yang berbeda. Terakhir, penutupan. Dengan teknologi yang semakin maju dan berkembang, telah membuat perubahan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat segala serba online, termasuk untuk melakukan transaksi seperti pembayaran tagihan listrik. Dengan itu, pada proyek akhir mata kuliah dasar pemrograman ini, kami membuat suatu sistem program untuk pembayaran tagihan listrik via online yang berjudul Paytrick. Kami sangat bersyukur karena sudah diberi kesempatan dan kami sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing yang sudah membantu kami untuk menyelesaikan proyek ini dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.